warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniswa Syahira, NPM 41182109240069. Saya dari jurusan PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini karena saya ingin menjawab pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Pak Rizal. Menjawab pertanyaan 1.1 yang dimana soalnya jelaskan manusia di dalam sebuah cangkir. Jadi manusia di dalam sebuah cangkir itu menggambarkan sebuah situasi atau kondisi yang merasa terjebak atau terbatas atau terkekang dalam kehidupan atau lingkungan sekitarnya. Nah, jadi cangkir itu dipahami sebagai wadah yang sempit yang menggambarkan seseorang terjebak karena lingkungan atau ekspektasinya sendiri. Dan 2.1 yang dimana soalnya menjalankan dan meninggalkan ibadah apakah mendapatkan resiko? Ya, keduanya mendapatkan resiko. Ada yang resiko baik dan buruk. Sedangkan menjalankan ibadah itu mendapatkan resiko yang baik, seperti mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita meninggalkan ibadah, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan mendapatkan dosa yang menumpuk. Jadi teman-teman sekalian, jika kalian masih meninggalkan sholat, maka perbaiki sholat kalian. 3.1 yang dimana soalnya ibadah kita itu ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Nah, maksudnya ibadah butuh itu ibadah yang dilakukan bukan sekadar hanya kewajiban atau rutinitas, melainkan karena manusia memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek-aspek kehidupannya. Nah, sedangkan kalau dalam kehidupan hamba itu kayak manusia menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tetapi mereka tidak mengetahui makna ibadah itu apa dan tidak memiliki kesadaran dalam ibadah itu karena apa. 4.1 yaitu iman hati, lisan, dan perbuatan. Nah, iman itu tidak hanya pada hati atau keyakinan, tetapi juga diucapkan oleh lisan dan diwujudkan oleh amal atau perbuatan. Nah, ketiga iman ini harus benar-benar utuh agar iman kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kenapa masih meninggalkan sholat padahal itu kewajiban? Nah, itu karena adanya terlalu sibuk dalam duniawi, terus memiliki rasa malas, apalagi itu karena faktor lingkungan. Nah, misalkan ada orang nih satu circle dalam 5 anggota. Nah, 3 orang ini itu tuh malas sholat, dan sedangkan 2 orang ini rajin sholat. Nah, karena 2 orang ini gabung ke 3 orang ini, karena mereka ini tuh jarang sholat, jadi 2 orang ini tuh jadi terpengaruh karena teman-temannya itu jarang sholat, jadi mereka juga ikut-ikutan jarang sholat, padahal awalnya tuh rajin sholat. Nah, oleh karena itu setiap seorang muslim atau muslimah untuk selalu berusaha memperkuat iman agar tidak gampang terpengaruh dalam lingkungan kalian masing-masing tuh, kayak seperti tadi contoh yang tadi. Selanjutnya nomor 3 tuh, kenapa Allah tuh sudah memberikan nikmat yang banyak tetapi hambanya itu masih melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Nah, itulah kelemahan manusia terhadap hawa nafsu. Meskipun Allah memberikan begitu banyak nikmat, ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang melanggar larangannya. Nah, makanya hal penting untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan pemahaman agama agar kita tidak selalu mengikuti hawa nafsu kita, dan selalu untuk bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya nomor 4, jelaskan maksud zikrullah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, berzikir dalam berbagai keadaan ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas hidup kita tanpa melihat waktu atau tempat tertentu. Nah, kalau zikir dalam berbaring itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dianjurkan oleh Nabi itu sebelum tidur. Jadi tuh setiap sebelum tidur kita dianjurkan untuk berzikir. Nah, sedangkan kalau dalam duduk itu biasanya kita berzikir dalam waktu yang kalau lagi santai atau sehabis sholat. Nah, sedangkan kalau berdiri itu biasanya kita berzikir sambil menunggu aktivitas atau untuk beraktivitas.
Nomor terakhir yaitu soal nomor 5, bagaimana cara menghindari zina dan mabuk-mabukan. Nah, itu tuh membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi itu kita juga harus sadar dalam diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan. Nah, terus kayak memperkuat hubungan kita dengan Allah, terus kayak menjaga pergaulan, terus menghindari tempat-tempat yang buruk seperti kayak klub, itu yang tempat untuk dugem-dugem orang mabuk. Nah, kita juga harus ingat nih, Allah itu tuh maha pengampun, dan Allah itu selalu memberikan ruang untuk kita bertaubat, dan Allah itu selalu, kalau kita mau bertaubat, pasti Allah akan memberikan kita jalan yang benar. Baik, selesai juga pertanyaan yang sudah saya jawab yang diberikan oleh Pak Rizal. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.